Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Semoga hari Anda menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat mendengarkan. Hidayah. Selamat mendengarkan. Naila masuk ke dalam rumahnya dengan marah-marah. Dia lalu menghempaskan dirinya pada sofa sambil bersungut-sungut. Aisyah itu pintar sekali. Kenapa dia bisa tahu jika aku mengincar suaminya? Gumamnya dengan pelan. Tapi aku tidak peduli. Walaupun dia sudah tahu, aku tetap akan berusaha menarik perhatian dokter tampan itu. Aku yakin dengan kecantikan wajahku dan keindahan tubuhku ini, suaminya lambat laun akan melirikku. Naila tersenyum sendiri. Jika dibandingkan denganku, aku yakin jika Aisyah itu tidak ada apa-apanya. Dia terus menutupi wajah dan seluruh tubuhnya, pasti karena dia tidak percaya diri. Naila terus bergumam sendiri hingga membuatnya tidak sadar jika Andra suaminya yang baru bangun terheran-heran melihatnya. "Mau kemana kamu? Sudah dandan pagi-pagi?" Andra bertanya sambil menguap. Bukannya menjawab, Naila malah melihat suaminya dengan kesal dan jijik. "Apa tidak ada lagi makanan?" Andra yang mengangkat tudung saji di atas meja makan melirik istrinya dengan kesal. "Tidak, beli saja kalau kamu lapar." Andra menghampiri istrinya. "Apa maumu? Kenapa kelakuanmu semakin hari semakin menjadi?" Naila langsung berdiri. Lagi-lagi terjadi perdebatan sengit. Keduanya tampak adu mulut, saling memaki, menyalahkan dan membela diri. "Kita tidak bisa seperti ini terus. Mungkin lebih baik jika sebaiknya kita berpisah saja," ucap Naila dengan entengnya. Andra kaget. "Aku tidak ingin punya suami sepertimu. Aku ini cantik. Seharusnya aku mendapatkan suami yang juga tampan dan pekerjaannya juga bagus dan mapan," ucap Naila sambil membayangkan Alfian sampai membuatnya tersenyum-senyum sendiri. "Bukan sepertimu." Kali ini dia melihat suaminya dengan jijik. Andra tersenyum sinis mendengarkan semua perkataan istrinya. "Kamu pikir aku juga mau punya istri sepertimu? Di luar sana aku bisa mendapatkan lagi 1000 wanita macam kamu." Naila yang terpancing kembali mengeluarkan kata-kata yang lebih menyakitkan untuk suaminya. Tidak mau kalah, sang suami juga melakukan hal yang serupa. Di luar, Alfian yang akan berangkat kerja seperti biasa diantar oleh istrinya. Di depan pintu keduanya sama sekali tidak menghiraukan pertengkaran sang tetangga yang terdengar dengan sangat jelas. Alfian tetap mencium kening istrinya dengan mesra. Begitu juga dengan Aisyah yang mencium tangan suaminya dengan hangat. Tiba-tiba Naila keluar dengan marah diikuti oleh suaminya. Masih terus saling berargumentasi. Melihat Aisyah dan Alfian, Naila dan suaminya langsung terdiam. "Hati-hati di jalan, sayang." Aisyah melingkarkan tangannya di pinggang Alfian. Alfian tersenyum melihat istrinya. "Iya, hati-hati juga di rumah, sayang." Melihat kemesraan keduanya, Naila dan suaminya salah tingkah. Keduanya saling melirik satu sama lain. Selepas kepergian suaminya, Aisyah akan kembali masuk ke dalam rumahnya. Namun kemudian dia melihat Naila dan suaminya yang masih terpaku melihatnya. Tidak ada jatuh cinta tanpa rasa marah, rasa kesal dan lelah. Ada yang kesal dan pergi, ada yang kesal lalu memperbaiki diri. Ada yang marah lalu benci. Namun ada juga yang marah lalu memaafkan lagi. Semuanya tergantung dari kekuatan cinta yang kalian rasa. Semua kenangan yang kalian punya dan perjuangan yang sudah kalian lalui bersama. Aisyah lalu masuk ke dalam rumahnya. Naila dan Andra tertegun. Anita duduk dengan sedih di depan sebuah pusara. Sesekali dia menyeka air mata di pipinya. "Papa, maafkan Nita," gumamnya lirih. Anita menunduk sedih mengingat kembali kebersamaannya dengan sang ayah beberapa tahun yang lalu. Sebagai anak perempuan satu-satunya, tentunya dia menjadi anak kesayangan yang selalu dimanja. Tidak pernah sekalipun sang ayah membentak atau memarahinya. Dia justru selalu mendapatkan limpahan cinta dan kasih sayangnya. Hingga karena penyakitnya, 6 tahun yang lalu ayahnya harus pergi meninggalkannya. Dan masa itu adalah saat-saat terberat dalam hidupnya. Dia yang pada saat itu sedang menempuh pendidikan spesialisasi kedokterannya. Bahkan sempat terpikirkan untuk berhenti. Namun urung berkat sang ibu yang mengingatkannya jika menjadi seorang dokter adalah impian terbesar sang ayah untuknya.
Anita menangis semakin terisak, bukan karena masih tidak menerima kepergian ayahnya. Namun ada satu hal yang akhir-akhir ini mengganggu pikirannya. Tak lain karena perkataan seseorang yang sangat mengusik dirinya tentang menutup aurat. Ada bagian yang sangat menjadi bebannya, yakni seorang ayah akan ikut menanggung dosa jika putrinya tidak menutupi auratnya. Anita merasa sungguh tidak rela jika sang ayah yang sangat dicintainya itu turut serta akan semua dosa yang dilakukannya, karena kebodohan dan keegoisannya yang tidak menutupi auratnya akan terus menjadi dosa jariah bagi ayahnya yang telah tiada. Papa, maafkan Anita. Anita terus menangis memikirkan berapa banyak dosa yang telah dia berikan pada ayahnya. Aisyah memeluk Anita dengan erat. Dia sangat senang hingga tidak terasa Aisyah menangis bahagia. Hidayah itu mahal. Setelah kamu mendapatkannya, tetaplah istiqomah, walaupun susah. Memang tidak mudah, tapi teruslah berbenah dan tetap lillah. Ucap Aisyah sambil menatap wajah Anita. Anita tersenyum. Terima kasih. Sedikit banyaknya kamu ikut turut andil akan perubahanku ini. Alhamdulillah ya Allah. Aisyah kembali menangis bahagia. Kembali dia menatap penampilan Anita dengan baju syar'i dan hijabnya. Wajahnya terlihat menjadi semakin cantik bercahaya. Aku ingin memperdalam ilmu agamaku, ucap Anita tiba-tiba. Itu bagus, alhamdulillah. Aku ingin belajar di pesantren ayahmu. Aisyah mengerutkan keningnya. Lalu pekerjaanmu? Aku berencana untuk berhenti. Berhenti? Untuk sementara ini, aku ingin fokus belajar dulu. Setelah itu, aku berencana untuk membuka klinik bersalin saja. Sepertinya itu tidak akan menguras waktuku, jadi aku masih bisa belajar sambil bekerja. Aisyah tampak terkesima. Alhamdulillah, idemu bagus sekali. Anita tersenyum. Kakakmu sudah mengetahui perubahanku ini. Selain dirimu, dia juga turut serta dalam upayaku menggapai hidayahnya. Setelah aku menyelesaikan pengunduran diriku, aku akan langsung pergi ke rumahmu. Lela sudah menungguku. Aisyah mengangguk senang. Semoga dalam hijrah ini kamu tetap istiqomah. Hijrah bukan berarti kamu tidak lagi menjadi diri sendiri, namun kamu tetap dirimu yang tampil lebih baik lagi. Aisyah tersenyum sendiri dari tadi. Dalam hati dia mengucap syukur tiada henti. Alfian yang baru selesai mandi melihat wajah istrinya yang sumringah. Ada apa? Tanyanya penasaran sambil menaiki tempat tidur. Alhamdulillah, Anita sudah berhijrah. Oh, jawab Alfian singkat. Aisyah tampak ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi kemudian dia mengurungkannya. Aisyah tahu jika seorang istri, dia tidak boleh menceritakan tentang wanita lain kepada suaminya, hingga seakan-akan suami melihat wanita itu. Karena hati terkadang lebih dulu jatuh cinta daripada dua mata, sekalipun hanya melalui apa yang telah didengarkan saja. Oh iya sayang, alhamdulillah, sepertinya keinginan kita untuk membeli rumah sebentar lagi akan terlaksana. Alfian kali ini yang terlihat sangat senang. Alhamdulillah, Aisyah ikut merasa bahagia. Allah memberikan kita rezeki yang tidak terduga. Alfian lalu menceritakan jika gajinya naik lumayan besar. Alhamdulillah, kamu tahu sayang, rezeki datang karena 3 hal. Datang karena kita cari, datang karena Allah beri, datang karena kita pernah memberi. Tapi kita juga harus ingat, rezeki itu juga kadang ujian. Dibanyakan bukan berarti dimuliakan. Disempitkan bukan berarti dihinakan. Dan kunci untuk meluluskan keduanya adalah syukur dan sabar. Ibu Anita dan suaminya menatap putrinya dengan heran. Berhenti bekerja? Iya ibu, ayah, maafkan Nita. Nita ingin belajar ilmu agama dulu di sebuah pesantren. Ibu Nita melirik suaminya sekilas, lalu kembali melihat putri kesayangannya yang sudah beberapa hari ini merubah penampilannya dengan berpakaian syar'i. Tak dia pungkiri, keputusan putrinya untuk menutup aurat serta-merta membawa perubahan positif yang cukup signifikan.
Salah satunya membuat putrinya itu tampak lebih dewasa dari sebelumnya. Kamu yakin karirmu sedang sangat bagus? Sayang kalau ditinggalkan begitu saja. Ayah tiri Anita bersuara. Anita menjawab hanya dengan anggukan kepalanya saja. Ibu Anita mendekati putrinya. Baiklah, kalau itu sudah jadi keinginanmu. Ibu dan ayahmu akan mendukung apapun asalkan itu yang terbaik untukmu. Anita memeluk ibunya. Terima kasih, Ibu. Sementara sang ayah tiri menepuk-nepuk pundak Anita dengan perlahan. Sama seperti istrinya, dia akan mendukung apapun itu keputusan Anita. Karena walaupun dia bukan anak kandungnya, namun dirinya tetap menyayangi Anita seperti putrinya sendiri. Anita terharu karena disambut dengan hangat oleh Lela dan seluruh keluarganya. Mereka semua menyambutnya dengan gembira, seolah-olah sudah benar-benar melupakan semua perbuatannya tempo hari yang telah mencoba merusak rumah tangga Aisyah. Umi membawa Anita ke dalam rumah, menunjukkan kamar yang sudah dia sediakan untuknya. Tidak, Umi, aku akan tinggal bersama para santri lainnya saja. Aku tidak mau tinggal di sini dan merepotkan Umi sekeluarga. Umi langsung menggelengkan kepalanya. Tidak, Nak. Lebih baik kamu tinggal bersama kami di sini. Tapi Umi, tidak, Nak. Kamu sudah Umi anggap seperti anak Umi. Jadi kamu harus tinggal di sini bersama kita. Ini juga pesan Aisyah pada kami semua. Jika kamu harus tinggal bersama kami. Anita menyerah, walaupun merasa tidak enak hati, malu dan sungkan, tapi akhirnya dia bersedia untuk tinggal di sana. Melihat perlakuan mereka semua, Anita merasa beruntung, telah dipertemukan dengan orang-orang baik, yang tidak dapat dipungkiri, bahwa berkat mereka jugalah dirinya bisa mendapatkan hidayah, hingga kini dia berhijrah. Sama seperti Aisyah, semua saudara-saudaranya juga tak kalah baik dan ramah. Mereka dengan senang hati menerima kedatangan Anita, terlebih setelah mengetahui maksud dan tujuannya. Mereka langsung terharu dan merasa takjub akan niat baiknya untuk belajar ilmu agama lagi hingga rela meninggalkan karirnya sebagai seorang dokter yang sedang berkembang. Apa kamu sudah siap berhijrah? Tanya Zainab yang ternyata seusia dengan Anita. Anita sejenak terlihat bingung mendengar pertanyaan Zainab. Aku siap, jawab Anita yakin. Zainab tersenyum. Alhamdulillah, tapi yang harus kamu tahu jika tiada hijrah tanpa ujian. Hijrah ibarat obat yang pahit, tapi sebenarnya itu untuk kesembuhan kita sendiri, untuk keselamatan dan kebaikan kita di dunia dan akhirat nanti. Siapkan dirimu dari cacian, makian, hinaan, ejekan, dan mungkin perkataan sok alim dari orang-orang sekitarmu. Anita terdiam, meresapi perkataan Zainab. Hijrah bukan hanya sekedar berpakaian syar'i. Ada akhlak dan perilaku yang juga dituntut harus syar'i. Karena setelah hijrah, masih ada istiqomah yang pasti dipertanyakan. Insya Allah, istiqomah memang butuh perjuangan. Sesulit apapun aku akan bertahan. Alfian terlihat fokus menatap layar laptopnya. Sudah beberapa jam ini dia duduk di meja kerjanya dengan serius. Karena malam yang semakin larut, Aisyah menghampiri suaminya, mengajaknya untuk beristirahat. Alfian malah menarik istrinya untuk duduk di pangkuannya. Sebentar lagi sayang, aku harus mempelajari penyakit dari pasien yang akan aku operasi besok. Aisyah yang melingkarkan tangannya pada leher sang suami ikut menatap layar laptop di mana dia sama sekali tidak mengerti akan banyaknya istilah medis yang tertera di sana. Sudah malam, besok saja sesudah salat subuh dilanjutkan lagi. Sekarang sebaiknya kita tidur, ucap Aisyah lagi mengingatkan suaminya. Baiklah sayang. Alfian mematikan laptopnya, dia lalu mendekap erat tubuh sang istri dengan kedua tangannya, sambil menciumi Aisyah dengan mesra. Aku mencintaimu, bisik Alfian berkali-kali. Apa arti cinta menurut ilmu kedokteran? Tanya Aisyah usil. Alfian terlihat berpikir.
Jatuh cinta adalah ketika hormon oksitosin meningkat. Hormon yang membuat perasaan sangat gembira, sampai-sampai menyebabkan jantung berdetak kencang dan telapak tangan berkeringat. Saat seseorang mengalami jatuh cinta, kondisi tubuhnya dibanjiri dengan beberapa hormon yang menghasilkan perasaan yang senang, obsesi dan juga kedekatan. Jatuh cinta memang berawal dari mata, namun dari mata perasaan itu diproses melalui pikiran. Jawab Alfian panjang lebar. Aisyah tertawa mendengarkan penjelasan suaminya. Kalau menurutmu, apa itu cinta? Tanya Alfian balik. Cinta adalah suatu perasaan kasih sayang yang merupakan fitrah manusia dan juga karunia Allah dalam penciptaan alam semesta. Cinta itu hanya kepada Allah. Cinta itu kepada apa yang dicintai oleh Allah. Cinta itu untuk dan karena Allah. Jadi, aku juga mencintaimu karena Allah. Lanjut Aisyah lagi. Alfian tersenyum. Naila seperti biasa berdandan secantik mungkin. Tekadnya yang ingin menarik perhatian Alfian rupanya tak surut, walaupun dia tahu jika Aisyah sudah mengetahuinya. Dia yang sangat percaya diri akan kecantikan dan kemolekan tubuhnya, merasa yakin jika Alfian akan tergoda. Hal itu dia lakukan karena ingin Alfian menjadi miliknya. Apalagi setelah pertengkaran terakhir dirinya dan suaminya. Sang suami tidak pulang hingga saat ini. Yang lantas kemudian dia yakini jika suaminya telah memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Karena itu dia harus segera mencari pengganti yang lebih baik dari suaminya. Sebagai pengobat rasa kecewa keluarganya dulu karena telah memilih lelaki yang salah. Maka kali ini dia harus memperkenalkan seorang pria istimewa yang akan membuat ayah dan seluruh keluarganya bangga. Dan menurutnya jika Dr. Alfian adalah lelaki yang tepat, dia sosok pria yang sempurna untuk dijadikan suaminya. Walaupun tahu jika yang dilakukannya salah, namun demi kebahagiaannya dan seluruh keluarganya, dia rela melakukan apapun, termasuk merebut milik orang lain. Apalagi yang dia lakukan kini bahkan sudah lumrah. Seorang wanita merebut suami orang lain, seperti yang sudah dilakukan beberapa orang temannya. Naila berdiri di depan pintu menunggu Alfian keluar dari rumahnya. Beruntung, tak berapa lama Alfian keluar, sendirian. Membuatnya berpikir jika inilah kesempatannya. Selamat pagi, Dok. Alfian sama sekali tidak melirik atau menjawab sapaannya. Dia tetap berjalan. Naila langsung menghalangi jalannya. Alfian kaget. Sombong sekali, ucapnya dengan genit. Alfian terlihat marah. Dia memalingkan wajahnya sambil menggeretakkan giginya. Sayang, tiba-tiba terdengar suara Aisyah di belakangnya. Aisyah menghampiri suaminya yang dihalangi jalan oleh Naila. Aisyah melihat Naila sambil tersenyum. Permisi, suamiku mau lewat. Naila yang kesal karena kedatangan Aisyah menggeserkan badannya. Alfian lalu berjalan meninggalkan keduanya dengan wajah yang kesal. Aisyah lalu menatap Naila dari atas hingga ke bawah, dengan pakaian seksi dan make up-nya yang tebal. Suamiku tidak akan pernah tertarik padamu, walaupun kamu bertelanjang di depannya sekalipun. Dia tidak akan pernah melirikmu sama sekali. Sini, aku beritahu, ucap Aisyah lagi. Jangan jadi perempuan hina yang menjadikan aurat sebagai umpan untuk menggoda suami orang. Jangan sibuk mempercantik fisik, berusaha tampil cantik dengan memakai bedak dan lipstik. Itu semua tidak akan membuat suamiku tertarik. Aku hanya mengingatkan, aku tahu nerakamu bukan urusanku, karena surga juga belum tentu menjadi tempatku. Model cantik akan kalah menarik dengan wanita yang akhlak dan agamanya baik. Zaidan turun dari mobilnya. Sesaat dia tertegun melihat mobil di sampingnya. Mobil yang rasa-rasanya sering dia lihat. Dia lalu melihat sekeliling. Di tempat parkiran pondok pesantren itu dia nampak mencari seseorang. Apakah dokter itu juga ada di sini? Gumamnya dalam hati, sambil berjalan menuju kantor sekretariat pengurus pondok. Anita yang akan berjalan menuju mobilnya kaget melihat Zaidan berjalan menuju ke arahnya. Dia nampak gugup, tak ingin Zaidan mengenalinya.
Cadar yang digunakannya dia perbaiki agar menutupi seluruh wajahnya. "Dokter Anita!" Seorang santriwati memanggilnya dengan keras. Zaidan langsung berhenti tepat di depan Anita yang langsung menundukkan kepalanya. Zaidan tersenyum ketika tahu jika di depannya adalah dokter yang dia cari sedari tadi. "Assalamualaikum," ucap Zaidan dengan sangat bahagia melihat penampilan Anita. "Waalaikumsalam," jawabnya singkat lalu langsung berjalan tergesa-gesa menghampiri santri yang memanggilnya tadi. 1 bulan kemudian, akhirnya tanpa menunggu terlalu lama, apa yang diinginkan Alfian dan istrinya mengenai rumah impian mereka bisa terwujud. Kini mereka telah memiliki hunian baru yang nyaman, sesuai keinginan mereka selama ini. Setelah beberapa hari ditinggali untuk mengucapkan rasa syukurnya atas nikmat Allah, hari ini mereka mengadakan acara syukuran sederhana. Kedua keluarga besar keduanya turut hadir untuk mendoakan. Selain Abah dan Umi, hampir ke semua kakak Aisyah juga datang. Tak ketinggalan juga dengan Anita yang kini sudah menjadi bagian dari keluarga mereka. Acara yang juga mengikut sertakan anak-anak yatim dari sebuah yayasan itu berjalan dengan hikmat. Setelah pengajian selesai, semuanya dipersilahkan untuk menikmati sajian makanan yang telah disiapkan, sambil bercengkrama bersama. "Semoga secepatnya kalian juga disegerakan diberikan kepercayaan untuk segera mempunyai momongan." Ibu mengusap punggung Aisyah dengan pelan. Semua orang mengaminkan, karena sebenarnya mereka memang juga sudah cukup lama menunggu kabar baik dari keduanya. Aisyah dan Alfian hanya tersenyum dan meminta doa dari semuanya. Beberapa saat kemudian, Zaidan yang juga diundang ternyata datang terlambat. Karena kesibukannya, karena kini telah bekerja di sebuah lembaga keagamaan milik pemerintah, menjadikannya tidak bisa datang tepat waktu. "Tidak apa-apa, kami mengerti. Zaidan sangat sibuk bekerja demi syiar agama." Abah nampak sangat bangga padanya. Bagaimana tidak, dia tahu persis bagaimana penolong putrinya itu. Walaupun sudah bekerja, akan tetapi tetap meluangkan waktu di akhir pekannya untuk tetap datang ke pesantrennya demi mengajari para santri. Sementara Anita yang melihat kedatangan Zaidan langsung bersembunyi. Dia pergi ke dapur tidak berani menampakkan diri. Entah mengapa dia merasa malu jika bertemu dengannya, karena mengingat kejadian dulu, di mana dia masih membuka aurat di hadapannya. Namun Zaidan yang terlanjur melihatnya hanya tersenyum saja. Dari pertemuan terakhir mereka sebulan yang lalu, dia tahu jika Anita ingin menghindarinya. Acara telah selesai. Abah dan Umi juga yang lainnya telah kembali pulang, terkecuali dengan Anita yang tidak ikut serta karena akan pulang ke rumahnya terlebih dahulu. Setelah membantu Aisyah membereskan rumah dan dapur, Anita berpamitan padanya untuk pulang. "Hati-hati ya." Aisyah memeluk Anita. Anita berjalan keluar gerbang rumah, di mana mobilnya diparkir di sana. Dia berjalan sambil mencoba mencari kunci kendaraannya di dalam tas. Hingga ketika dia mengangkat kepalanya, kaget melihat Zaidan yang sedang berjongkok melihat-lihat ban mobilnya. Zaidan pun kaget melihat Anita yang sudah berdiri di depannya. Dia segera berdiri. Anita langsung menundukkan wajahnya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Anita pelan. "Ban mobilku kempes," ucap Zaidan melihat ban mobilnya. "Oh," jawab Anita sambil melangkah menuju mobilnya. Dia membuka pintu mobil, namun kemudian dia tertegun sejenak. "Maaf, aku tidak bisa memberikan tumpangan," ucapnya sambil membelakangi Zaidan. Zaidan tersenyum. "Tidak apa-apa." Anita akan masuk ke dalam mobil. "Semoga itu karena kamu tahu jika laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tidak diperbolehkan bersama. Bukan karena kamu memang ingin menghindariku." Anita kaget. Rupanya Zaidan tahu jika dirinya tidak ingin bertemu dengannya. "Dan semoga juga bukan padaku saja kamu menghindari, tapi juga pada semua laki-laki yang bukan mahrammu." Lanjut Zaidan lagi. Anita terdiam. "Kamu tahu,
Aku takjub dan terkesima karena kamu sudah memilih keputusan yang tepat untuk dunia dan akhiratmu. Tetaplah istiqomah, berada di jalan yang benar menuju Allah. Berlarilah untuk lebih mendekatinya. Namun jika susah, maka berlari kecillah. Jika lelah, maka berjalanlah saja. Jika dirasa tidak mampu, maka merangkaklah. Namun jangan pernah terpikir untuk berbalik arah atau bahkan berhenti. 2 bulan kemudian, Aisyah tampak kecewa karena lagi-lagi dia kembali mendapatkan tamu bulanannya. Pagi ini dia menyiapkan sarapan pagi dengan wajahnya yang muram. "Ada apa, sayang?" tanya Alfian yang tahu jika istrinya sedang sedih. Aisyah lalu menceritakan jika dia baru saja mendapatkan tamu bulanannya. "Kenapa harus sedih? Mungkin memang belum saatnya Allah memberikan kita diberikan amanahnya." Aisyah melihat suaminya. "Aku hanya takut mengecewakan kedua orang tua kita. Mereka sudah sangat berharap cucu dari kita. Sayang, hari ini boleh aku ketemu Anita siang ini? Sekalian main. Aku ingin berkonsultasi dengannya. Kebetulan semenjak dia buka klinik, aku juga belum pernah ke sana." "Tentu saja. Nanti siang aku akan mengantarmu." Anita menyambut kedatangan Aisyah dengan senang. Dia lalu mengajak sahabatnya itu masuk ke dalam ruangannya setelah mengajaknya berkeliling di klinik barunya. Aisyah tampak takjub melihat klinik bersalin milik sahabatnya itu yang luas dan lengkap. Belum lagi dia juga melihat sudah banyak pasien yang memeriksakan kehamilannya di sana, walaupun klinik itu baru buka sebulan yang lalu. "Maaf mengganggu, pasti kamu sibuk," ucap Aisyah sambil duduk. "Tidak apa-apa, ada dokter lain yang menggantikanku kok." Aisyah lalu menceritakan maksud kedatangannya. Mendengar cerita Aisyah, Anita hanya tersenyum saja. "Rupanya kamu sudah tidak sabar jadi ibu ya," ucap Anita yang dilanjutkan penjelasan tentang program kehamilan yang bisa dilakukan Aisyah jika memang ingin segera mempunyai momongan. "Kalau menurutku, sabarlah dulu, tidak perlu ikut program kehamilan. Toh kalian belum setahun menikah, nikmati saja dulu masa bersamaan kalian berdua." Anita memberi saran. Aisyah menerima anjuran Anita. Mereka lalu bercengkrama tentang hal lainnya. Kebanyakan tentang Anita yang menanyakan banyak hal tentang ilmu agama yang belum dia pahami. Bagaimana hukumnya buka tutup cadar? Ada beberapa pendapat. Ada sebagian ulama yang mengatakan jika memakai niqab itu wajib. Ada pula yang mengatakan jika itu sunnah. Kalau menurut pendapat pribadiku, lebih baik buka tutup cadar daripada buka tutup jilbab. Karena memakai jilbab hukumnya sudah jelas adalah wajib. Namun alangkah lebih baiknya jika tetap istiqomah dan mempertahankan untuk tetap menutupi wajahnya dengan cadar jika sudah memakainya. Anita tampak mengerti. Karena hijab dan menutup aurat adalah mahkota kemuliaan wanita dan bentuk perlindungan Allah. Lanjut Aisyah lagi. "Oh iya, di manakah letak kemuliaan seorang wanita sebenarnya?" tanya Anita penasaran. "Jika kemuliaan seorang wanita ada pada pernikahannya, bagaimana dengan Maryam yang melajang hingga akhir hayatnya? Jika kemuliaan wanita ada pada hartanya, bagaimana dengan Siti Fatimah putri Rasulullah yang bersahaja dalam hidupnya? Jika kemuliaan wanita ada pada suaminya, bagaimana dengan Siti Asia, istri Fir'aun, manusia paling hina di alam semesta? Jika kemuliaan wanita ada pada putranya, bagaimana dengan Siti Aisyah, istri Rasulullah yang tidak memiliki anak? Kemuliaan wanita terletak pada kehormatannya, menjaga kesucian dirinya dengan menjadikan malu sebagai pakaiannya. Juga terletak pada akhlaknya. Wanita menjadi mulia saat tak silau oleh bujuk rayu dunia, tidak luntur oleh terpaan badai ujian, tidak goyah oleh kilauan emas permata, tidak runtuh oleh ganasnya gelombang badai kehidupan, dan menjadi sosok yang tegar sekuat batu karang. Wanita menjadi mulia bukan karena balutan busana seksinya. Dia menjadi mulia dengan hijabnya.
Hijab yang hanya akan dibuka pada orang yang halal untuknya. Karena ia laksana mutiara di tengah lautan, yang tidak sembarangan orang bisa menyentuhnya. Bukan seperti mawar di pinggir jalan, yang setiap orang bisa memetiknya, bahkan membuangnya sesuka hatinya. Zaidan baru selesai mengajar. Dia akan keluar kelas, namun tiba-tiba beberapa orang santri memanggilnya, karena ada salah satu teman mereka yang rupanya tengah sakit. Setelah dihampiri, dia kaget mendapati tubuh anak itu yang berkeringat karena demamnya yang tinggi. Lalu dengan cekatan, Zaidan membawa anak itu ke tempat pelayanan kesehatan para santri, yang tempatnya tidak jauh dari kantor sekretariat Ponpes. Setelah sampai di sana, anak itu langsung dibaringkan di atas ranjang. Namun kemudian ia heran tidak melihat satu orang pun di sana. "Mantri yang biasa jaga di sini sedang pergi ke puskesmas," ucap salah satu santri yang baru saja masuk. Zaidan tampak bingung. Dia berpikir mungkin sebaiknya dirinya membawa anak itu langsung ke puskesmas saja. Ketika anak itu akan diangkatnya, beberapa santri kemudian memberitahu jika dokter sudah datang. Zaidan yang merasa lega lalu membalikkan badannya. Kaget ternyata itu adalah dokter Anita. Entah mengapa dia bisa langsung tahu jika itu dia, padahal wajahnya tertutupi oleh cadar. Anita sama sekali tidak menoleh padanya. Dia terus terlihat menundukkan wajahnya sambil mengambil beberapa alat di atas meja untuk memeriksa. Anita lalu menghampiri si anak lalu bertanya beberapa hal sambil memeriksa keadaannya. Zaidan hanya memperhatikan saja hingga pemeriksaan selesai dilakukan. "Sepertinya ini gejala tipes, dia harus diinfus," ucap Anita dengan tanpa melihat Zaidan. "Apa sebaiknya kita membawanya ke puskesmas?" "Tidak perlu, obat-obatan di sini juga lengkap," jawabnya sambil mempersiapkan alat infus. Zaidan lalu melihat sekeliling. Dia yang baru pertama kali memasuki tempat ini kaget melihat lengkapnya fasilitas kesehatan di sini, dari obat dan yang lainnya. Ketika akan diinfus, si anak tampak meringis ketakutan. Zaidan dengan cepat menenangkannya dan membantu memegang tangan ketika Anita akan menusukkan jarum infus. Setelah selesai, Anita lalu mengambil beberapa obat lain untuk diberikan padanya. Zaidan juga dengan cekatan membantu anak itu untuk meminum obatnya. Tak berapa lama, Zaidan terus duduk di samping si anak, sementara Anita duduk di kursi dengan yang agak jauh dari sana bersama santriwati yang sedari tadi menemaninya. Sesekali Anita menghampiri si anak yang kini tertidur untuk memeriksa keadaannya. "Demamnya sudah turun. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Kalau mau pulang, silakan saja. Sebentar lagi akan ada mantri yang akan merawatnya." Zaidan langsung melihat jam tangannya. "Aku akan di sini menemaninya sampai mantrinya datang." Anita hanya terdiam tidak menjawab. Dia lalu akan beranjak pergi. "Oh iya, kamu ada di sini. Aku pikir kamu sibuk dengan klinik barumu." Anita langsung menghentikan langkahnya. Dia heran, Zaidan tahu soal kliniknya, namun dia enggan menanyakan perihal itu. "Sabtu dan Minggu aku kesini." "Aku salut, kamu tetap menyempatkan diri untuk menuntut ilmu di tengah kesibukanmu." Anita yang kembali akan melangkah lagi, kembali terdiam. "Seseorang memberitahuku jika aku harus terus berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tapi jujur saja, aku tidak mampu berlari kecil dan bahkan berjalan. Anggap saja jika saat ini aku sedang merangkak mendekatinya." Zaidan tersenyum sambil menundukkan kepalanya. "Itu lebih baik daripada berhenti atau kembali," ucapnya dengan senang. Anita lalu pergi meninggalkan tempat itu. Sementara Zaidan kembali duduk sambil mengingat percakapan dirinya dan Anita barusan. "Aku senang dia mendengar semua perkataanku," gumamnya dalam hati sambil tersenyum-senyum sendiri. Tak lama mantri yang ditunggu datang. Dia lalu mengatakan pada Zaidan jika untungnya ada dokter Anita di sini, yang merawatnya selagi dia tidak ada tadi. "Dia dokter yang baik. Semua obat-obatan di sini adalah pemberiannya. Dia juga melengkapi fasilitas kesehatan di sini, sehingga kini menjadi sangat lengkap. Kecuali itu sangat serius.
Jika ada apa-apa, santri cukup dirawat di sini, tidak perlu ke puskesmas. Beberapa saat kemudian, sebelum kembali pulang, seperti biasa, Zaidan akan berpamitan pada Abah. Dia lalu berjalan menuju kantor sekretariat, di mana dia tahu jika Abah selalu ada di sana. Usiamu sudah matang untuk berumah tangga, nak. Segeralah menikah dan membentuk keluarga yang sakinah. Carilah lelaki yang bisa menuntun dan membawamu hingga ke jannahnya. Suara Umi terdengar jelas oleh Zaidan yang berada di luar ruangan. Zaidan mengurungkan niatnya untuk masuk, karena tahu jika Abah dan istrinya sedang berbicara dengan seseorang. Dia memutuskan untuk menunggu di luar. Siapa yang mau sama saya, Umi? Mengingat masa lalu saya. Zaidan langsung menghentikan langkahnya. Dia kaget, ternyata Anita yang ada di sana. Kenapa berbicara seperti itu? Allah pasti sudah menyiapkan jodoh terbaik untukmu. Jangan berkecil hati ataupun putus asa. Semua orang pasti punya masa lalu. Jawab Umi. Mungkin jodohmu tidak datang tepat waktu, tapi yakinlah jika Allah akan mengirimkan jodohmu di waktu yang tepat. Abah bersuara. Atau kalau kamu mau, Abah akan mengenalkanmu dengan salah seseorang kenalan Abah, seorang alumni santri sini. Kebetulan dia juga sedang mencari jodoh. Zaidan kaget. Anita berjalan menuju mobilnya. Ketika akan membuka pintu mobil, tiba-tiba terdengar suara Zaidan memanggil namanya. Anita langsung membalikkan badannya. Zaidan berjalan mendekatinya namun sambil menundukkan kepalanya. Begitu juga dengan dirinya. Keduanya sudah saling berhadap-hadapan. Mari kita ta'aruf. Anita kaget. Sangat kaget. Apa? Anita melirik Zaidan sekilas lalu kembali menurunkan pandangannya. Mari kita ta'aruf. Jawab Zaidan mengulangi perkataannya. Anita yang kaget terlihat bingung. Dia tidak tahu harus mengatakan apa. Yang jelas dia tahu jika laki-laki di hadapannya ini tidak mungkin bercanda untuk hal seperti ini. Aku serius, ucap Zaidan lagi. Apa maksudmu? Tanya Anita pelan. Aku ingin menikahimu. Jawab Zaidan cepat. Apa kamu yakin? Aku ini juz 30, sedangkan kamu 30 juz. Zaidan tersenyum. Tapi kamu yang akan menyempurnakan separuh agamaku. Aisyah memeluk Anita dengan senang. Lagi-lagi sahabatnya itu memberikannya kabar yang membahagiakan. Selamat, ucap Aisyah berkali-kali. Anita yang masih tidak percaya hanya bengong saja. Dia lalu melepaskan pelukan Aisyah. Kenapa aku? Kenapa dia memilih aku? Tanyanya dengan heran. Karena dia memang untukmu, jawab Aisyah sambil tersenyum. Anita masih tampak bingung. Aisyah yang melihatnya hanya menahan tawanya saja. Kamu ingat perkataanku? Jika Allah akan memberikan pengganti yang lebih baik. Tanya Aisyah tiba-tiba. Anita langsung mengangguk. Ustadz Zaidan orangnya. Aisyah menatap Anita. Anita kembali merenung. Ingatlah bahwa Allah tidak akan pernah mengambil apapun darimu tanpa rencana untuk menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Aisyah, aku takut. Aku tidak pantas untuknya. Dia terlalu sempurna untuk wanita seperti aku. Cinta tidak menemukan orang yang sempurna, tapi melihat orang yang tidak sempurna dengan cara yang sempurna. Setinggi apapun standar seseorang tentang calon pasangan, akan kalah ketika orang itu jatuh cinta tanpa alasan. Ucap Aisyah lagi. Tapi, kalian sering bertemu. Dari situlah mungkin dia diam-diam menaruh hati padamu. Apa kamu juga sama? Anita kaget. Ungkapkan saja, tidak perlu kamu tutupi, apalagi kamu pungkiri. Karena rasa bukanlah rahasia, juga bukanlah dendam yang harus kamu pendam. Abang serius?
Zayan membelalakan matanya. Zaidan mengangguk sambil tersenyum. Zayan tampak sangat bahagia. "Selamat, Bang. Akhirnya," ucapnya dengan senyum yang merekah. Zaidan hanya bisa terus tersenyum melihat adiknya yang kegirangan mendengar kabar jika dirinya akan melakukan ta'aruf. "Apakah Amira sudah tahu?" "Belum. Rencananya abang mau ke rumahnya nanti untuk membicarakan hal ini." Zayan tampak menyetujui ide kakaknya. "Aku sangat penasaran dengan calon kakak iparku itu. Dia pasti wanita istimewa karena bisa mencairkan hati abangku ini." Zaidan tersenyum. Dia lalu menceritakan awal pertemuannya dengan Anita. Awalnya dia wanita biasa pada umumnya, berpakaian terbuka, tidak menutup aurat dan tidak menundukkan pandangannya. Zayan mendengarkan dengan serius. "Jujur saja pada awal bertemu abang tidak menyukainya. Namun kemudian dia menarik perhatian abang. Entah itu karena nasihat dari abang atau orang lain. Perlahan dia merubah penampilannya, mencoba menutupi auratnya. Tanpa abang sadari, dari situ abang lalu mulai bersimpati padanya." Zayan terlihat semakin tertarik mendengar cerita kakaknya. "Dia orang yang hatinya lembut karena bisa menerima nasihat. Imannya tidak kosong dan hatinya tidak keras. Di zaman sekarang sangat jarang orang seperti itu. Abang juga kagum akan kesungguhannya untuk memperbaiki diri. Jauh dari ekspektasi abang. Dia merubah dirinya menjadi jauh semakin baik. Bahkan dalam waktu yang singkat, dia menjadi muslimah yang taat, yang terus berusaha untuk terus menjadi lebih baik lagi. Itu yang membuat abang yakin memilihnya untuk menjadi pendamping hidupku." Zayan tersenyum. "Alhamdulillah." Keesokan harinya, di rumah Anita, Desi memeluk Aisyah dengan erat. "Maafkan tante ya," ucapnya penuh penyesalan. Mengingat kejadian tempo hari di mana dia memarahi Aisyah. "Iya tante, saya mengerti. Tidak apa-apa, saya juga minta maaf," jawab Aisyah sambil tersenyum. Desi lalu mempersilahkan Aisyah untuk duduk. "Mana suamimu? Tante juga mau minta maaf padanya. Dia sedang bekerja. Dia menitipkan salam untuk tante sekeluarga." Desi dan suaminya kompak menjawab salam. Desi lalu melirik Anita yang duduk dengan gelisah. Sesekali dia melihat jam di tangannya. Aisyah dan Desi tersenyum melihat tingkah Anita. "Sabar, mungkin sebentar lagi mereka akan sampai." Desi mendekati putrinya sambil tersenyum. Anita tersenyum malu. Aisyah juga mendekati Anita. "Aisyah, aku masih tidak percaya ini. Aku merasa tidak pantas untuknya. Kemarin aku masih berpikir jika mungkin dia tidak serius mengajakku ta'aruf. Tapi tiba-tiba kakaknya menelepon dan mengatakan jika mereka akan ke sini." Anita terlihat cemas. Daripada terus merasa tidak pantas, lebih baik terus mencoba untuk memantaskan diri. Anita terdiam meresapi perkataan Aisyah. Akhirnya tidak berapa lama Zaidan datang bersama kakak perempuan dan juga suaminya. Desi dan suaminya menyambut mereka dengan baik. Anita memilih untuk tidak menemui mereka. Dia menunggu di dalam kamarnya bersama Aisyah. Setelah yang ditunggu datang, yakni kakak laki-laki Anita dan istrinya, Zaidan mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke rumah mereka. "Saya membawa kakak kandung dan suaminya sebagai pengganti kedua orang tua kami yang sudah tiada." Zaidan lalu mengutarakan keinginannya untuk melakukan ta'aruf dengan Anita. Kakak Anita yang notabene-nya adalah wali sahnya menyambut bahagia keinginan Zaidan. Dia dan seluruh keluarganya merestui dan mendukung. Selama itu baik untuk adiknya. "Semoga di masa ta'aruf atau perkenalan ini, kalian satu sama lain saling menemukan kecocokan hingga bisa lanjut pada proses selanjutnya." Harapan Arga, kakak Anita. Proses ta'aruf yang berikutnya adalah bertukar biodata atau CV ta'aruf untuk mengetahui latar belakang masing-masing calon pasangan. Dalam hal ini, pertukaran biodata atau CV dilakukan dengan perantara pihak ketiga. Bisa itu kakakmu atau kakaknya. Aisyah menjelaskan karena Anita yang tidak mengerti. "Nantinya kamu akan mengetahui
gambaran mengenai calon pasanganmu itu melalui biodata atau CV-nya. Begitu juga dengan dirinya. Tapi, jika tidak mau bertukar biodata atau CV, kalian bisa bertanya untuk mengetahui semua hal tentang calon pasangan pada pihak ketiga. Kamu pada kakaknya, dan dia pada kakakmu. Inilah kesempatan kalian untuk mencari tahu sebanyak-banyaknya informasi tentang calon pasangan masing-masing. Setelah ini, kalian hanya boleh berkomunikasi melalui perantara saja. Menurutku, sebaiknya melalui kakak perempuannya saja. Anita mengangguk mengerti. Jika permintaan ta'aruf diterima dengan baik, maka diperbolehkan kemudian untuk bertemu. Tapi ingat, tidak boleh berkhalawat atau berdua-duaan saja. Wajib ada seseorang yang menemani. Sebaiknya itu pun tidak sering, hanya sesekali saja. Ucap Aisyah lagi. Dan jika bertemu, wajib untuk tetap menundukkan pandangan dan menutup aurat. Karena pada zaman sekarang, proses ta'aruf sudah banyak disalahartikan. Ingat, ta'aruf bukan berpacaran secara islami. Ta'aruf hanya perkenalan yang dianjurkan dalam Islam. Karena ta'aruf belum tentu menikah. Karena selama proses itu, selain mencoba saling mengenal satu sama lain, dianjurkan untuk juga melakukan sholat istikharah, bertanya pada Allah. Ucap Aisyah lagi. Proses ta'aruf dianjurkan untuk tidak terlalu lama. Jika dirasa sudah sama-sama menemukan kecocokan, maka bisa dilanjutkan dengan khitbah atau lamaran. Setelah itu baru akad. Desi mendekati putrinya dengan perasaan terharu. Dia tidak menyangka jika jodoh sang putri justru datang setelah putrinya itu hijrah. Ibu pikir mana ada lelaki yang mau dengan wanita berpakaian syar'i seperti ini. Ada, Tante. Kita jarang mengenal pria seperti itu karena dia lebih mengenal Allah. Alhamdulillah. Alfian merasa senang mendengar kabar antara Zaidan dan Anita yang sedang melakukan ta'aruf. Akhirnya dia menemukan seseorang yang memang jauh lebih baik dariku. Aisyah tersenyum. Karena aku juga mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik darinya. Alfian menarik Aisyah ke dalam pelukannya. Keduanya saling berpelukan di atas tempat tidur. Kebaikannya membantu Kalela dengan ikhlas waktu itu berbuah manis, karena justru mempertemukannya dengan jodohnya. Ucap Alfian. Itulah sebabnya kita senantiasa harus selalu berbuat kebaikan. Boleh jadi ketika kita tidur, tapi puluhan doa mengalir pada kita. Dari si susah yang pernah kita tolong, dari si lapar yang pernah kita beri makan, dan dari si sedih yang pernah kita hibur, atau si miskin yang pernah kita bantu. Janganlah lelah berbuat baik. Alfian mengeratkan pelukannya. Kamu selalu bercanda untuk sekedar membuatku bahagia, tapi kamu senantiasa serius untuk mengajakku ke surga. Sementara itu di pesantren, Umi merasa jika kesehatan suaminya akhir-akhir ini sedang tidak baik. Walaupun Abah mengatakan jika dirinya baik-baik saja dan hanya masuk angin biasa. Namun, Umi tetap merasa jika sebenarnya suaminya sedang tidak sehat. Abah tetap melakukan kegiatan seperti biasanya. Walaupun Umi sudah memintanya untuk banyak beristirahat, akan tetapi Abah tetap memilih untuk tetap beraktivitas di tengah kondisi kesehatannya yang semakin menurun. Benar saja, akhirnya Abah menyerah dengan kondisi kesehatannya. Pagi ini bahkan beliau terpaksa harus sholat subuh sambil berbaring karena sudah tidak tahan lagi untuk berdiri. Umi lalu memanggil semua anaknya. Hampir semuanya setuju untuk membawa Abah ke rumah sakit. Akan tetapi Abah bersikeras tak ingin dibawa ke sana. Abah ingin dirawat di rumah saja. Ingin dirawat oleh kalian, anak-anak Abah. Semuanya tidak bisa memaksa. Mereka lalu hanya memanggil dokter untuk memeriksa keadaan sang ayah. Setelah 2 hari, Lela dengan perasaan sedihnya melihat sang ayah yang tidak berdaya karena sakitnya. Dia memijat perlahan kakinya.
Sementara Siti memijat tangan dan sesekali mengusap keringat di kening Abah. Abah, Aisyah akan marah jika tidak diberitahu, ucap Lela dengan perlahan. Abah membuka matanya perlahan. Sebaiknya jangan. Dia punya suami yang sibuk, yang harus diurusnya. Lela dan Siti berpandangan. Siti lalu mendekati Abah lebih dekat. Abah, jika suaminya tidak akan marah, jika Aisyah ke sini dan melihat keadaan Abah. Jika kami tak memberitahunya, kami tidak sanggup menghadapi kemarahannya nantinya. Sejenak Abah tampak berpikir. Dalam hatinya Abah juga sebenarnya sangat merindukan Aisyah. Di tengah sakitnya seperti ini, dia berharap semua anaknya berkumpul, dan hanya Aisyah lah yang tidak ada di sampingnya saat ini. Abah lalu menganggukkan kepalanya. Tentu saja Lela dan Siti senang akhirnya mendapat izin Abah untuk memberitahu Aisyah. Lela langsung menghubungi adiknya. Aisyah sedang tidak enak badan. Setelah suaminya pergi bekerja, dia menghabiskan banyak waktunya di tempat tidur. Selain itu, Aisyah juga merasa sedikit gelisah. Entah mengapa 2 hari ini dia terus memikirkan Abah. Dia segera mengambil ponselnya untuk menelepon Umi dan menanyakan kabar semuanya. Namun sebelum dia memulai panggilan telepon, Lela kakaknya telah meneleponnya terlebih dahulu. Dan benar saja, rasa gelisahnya terjawab sudah. Aisyah kaget mendengar kabar Abah yang sakit. Dia langsung menelepon suaminya. Di perjalanan, Alfian melihat istrinya yang cemas. Sambil menyetir, dia terus mencoba menenangkannya. Apa mungkin karena penyakitnya kambuh lagi? Tanya Aisyah melihat suaminya dengan cemas. Alfian terdiam sejenak. Bisa saja iya atau tidak. Kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Karena itu, sesampainya di sana kita harus bisa membujuk Abah agar mau dibawa ke rumah sakit. Aisyah menahan tangisnya ketika dia melihat ayahnya tergolek lemah, tak berdaya. Dia mencium tangan Abah beberapa kali. Abah yang tidur merasakan kehadiran Aisyah. Dia lalu tersenyum bahagia melihat putri kesayangannya telah ada di hadapannya. Abah, Aisyah datang. Abah mengangguk pelan sambil berusaha untuk tersenyum. Tangannya berusaha membelai pipi sang putri. Abah, ayo kita ke rumah sakit. Abah harus dirawat di sana. Abah langsung menggelengkan kepala. Tidak, nak. Biarkan Abah di sini. Tapi Abah, apa kamu akan mengajak Abah yang sakit ini berdebat? Tanya Abah dengan suaranya yang bergetar. Aisyah langsung menangis, menenggelamkan wajahnya di dada sang ayah. Dia lantas ingat jika dirinya seringkali berdebat dengan sang ayah. Maafkan Aisyah, Abah. Aisyah menangis terseduh. Semua orang yang ada di sana juga turut menangis, tak terkecuali Umi yang duduk di samping suaminya. Dia terlihat sangat bersedih. Abah mengusap kepala putrinya. Kamu putri kesayangan Abah. Abah sangat bangga padamu. Aisyah tak mengangkat kepalanya. Dia tetap menangis di dada sang ayah. Alfian dan Anita yang baru saja datang mengambil peralatan kedokteran langsung menghampiri Abah untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Aisyah langsung bangun memberi tempat untuk suaminya memeriksa keadaan Abah. Aisyah yang akan bangun tertahan oleh Abah yang tiba-tiba menggenggam erat tangannya, seolah memintanya untuk tetap berada di sampingnya. Semua kakaknya yang melihat hal itu meminta Aisyah untuk kembali duduk dan terus berada di samping Abah. Mereka seolah tahu jika dari dulu Aisyah memang anak kesayangan ayah mereka. Namun hal itu tidak lantas membuat mereka iri, karena memang Aisyah layak untuk dijadikan anak kesayangan. Alfian terlihat putus asa melihat hasil pemeriksaan Abah. Begitu juga dengan Anita yang kini menunduk sedih. Tekanan darahnya sangat rendah, ucap Alfian melihat semua orang. Alfian lalu memberikan beberapa obat melalui selang infus, sedangkan Anita memantau detak jantung Abah pada alat pemantau detak jantung portable yang dibawanya.
Beberapa orang pergi untuk menunggu di luar kamar. Kini hanya ada Aisyah dan Umi serta Alfian dan Anita yang terus mengawasi perkembangan Abah. Aisyah terus menatap wajah Abah dengan sedih. Dengan sambil terus menitikkan air mata, dia terus berdoa di dalam hatinya. Alfian duduk di samping istrinya, berusaha memberikan kekuatan untuk tetap kuat dan tegar. Aisyah lalu melihat Umi, memegang tangannya dengan erat. Dia lupa jika yang paling sedih di sini sudah pasti adalah ibunya. Umi, insya Allah Abah akan baik-baik saja, ucapnya demi menghibur sang ibunda. Umi tidak menjawab, dia hanya mendekati putrinya lebih dekat, lalu memeluknya erat. Tak lama Zaidan muncul. Setelah mendapat kabar jika Abah sakit, dia segera datang untuk melihatnya. Zaidan menghampiri Abah lalu mendoakan kesembuhannya. Dia lalu kembali keluar untuk menunggu bersama yang lainnya. Beberapa saat kemudian, Abah membuka matanya. Aisyah mendekati Abah, menanyakan apakah ayahnya membutuhkan sesuatu. Abah menggelengkan kepalanya. Dia hanya menatap Aisyah dengan lekat, seolah ingin meluapkan rasa rindunya selama ini. Dengan berusaha sekuat tenaga untuk tetap tegar dan tidak menangis, Aisyah mencoba membujuk Abah agar mau pergi ke rumah sakit. Abah, kesehatan Abah tidak baik. Abah harus segera mendapatkan perawatan di rumah sakit. Abah kembali terpejam tidak menjawab. Dia hanya semakin mengeratkan genggaman tangannya pada Aisyah. Semua orang sudah kembali masuk ke dalam kamar. Mereka tampak bersedih dan putus asa. Abah, kenapa Abah seperti ini? Abah harus kembali sehat karena kami semua masih membutuhkan Abah. Aisyah tak tahan lagi. Dia menangis terisak. Abah membuka matanya perlahan. Dengan isyarat dia meminta Ahmad juga anak-anaknya yang lain untuk mendekatinya. Anak-anakku, Abah tidak akan selamanya ada. Kematian akan memisahkan kita. Kematian adalah hal yang paling jauh dari pikiran kita. Walaupun sebenarnya ia paling dekat dari segala yang dekat dengan kita. Abah berusaha untuk berbicara, walaupun dengan nafas yang tersengal-sengal. Mendengar itu, hati semua anaknya langsung hancur redam, seolah Abah telah mengisyaratkan akan kepergiannya. Anak-anakku, jika Abah telah tiada, janganlah bersedih terlalu lama. Bukan air mata, tapi ikhlas dan doa yang Abah minta. Ingatlah, untuk tetap teguh pada apa yang sudah Abah ajarkan. Apapun yang kalian lakukan, Allah tetap tujuan. Abah berusaha menatap semua anaknya bergantian. Putra-putraku, lanjutkan perjuangan Abah dalam syiar agama. Tetaplah kompak dan selalu bersama. Abah juga titipkan ibu dan saudari-saudarimu. Kasihi dan jaga mereka. Jaga ibumu. Dia istriku tercinta. Dari rahimnya lahirlah kalian ke dunia. Selalu temani, jangan pernah meninggalkannya, hingga ia merasa kesepian nantinya. Abah menatap Umi. Umi tak kuasa membendung tangisannya. Dia memeluk suaminya sambil berderai air mata. Abah lalu melihat putri-putrinya. Putri-putriku, suka duka, jatuh bangun, sedih pilumu. Abah telah berusaha menjadi pembela, peneman setia, merawat luka. Namun bila Abah tidak ada lagi, tak mampu lagi dengan rintihan hati, maka berlarilah ke arah ilahi. Abah menyela perkataannya dengan menyebut nama Allah beberapa kali. Abah melihat Lela dan Siti. Air matanya tiba-tiba menetes. Maafkan Abah. Abah tersengal. Masih banyak yang ingin dikatakannya. Namun apa daya, karena kini nafasnya terasa sesak. Lela dan Siti menangis terisak. Maafkan Abah harus pergi sebelum melihat kalian berdua menikah lagi dan hidup bahagia.
Ucap Abah lagi memaksakan diri. Abah lalu melihat Aisyah. Tetaplah menjadi perisai keluarga ini. Abah tenang meninggalkan saudarimu, karena tahu ada kamu yang akan menjaga dan melindungi mereka. Tetaplah menjalankan segala perintah Allah dan jauhilah larangannya. Semoga kita sekeluarga bisa berkumpul kembali di surganya. Abah kembali melihat semua anaknya satu persatu, sambil berusaha untuk tersenyum. Kemudian dia menutup matanya, sambil terus menyebut nama Allah berkali-kali. Aisyah kembali memeluk Abah. Air mata mengalir deras dari kedua pelupuk matanya. Anita dan Alfian melihat denyut jantung Abah yang kian melemah. Ahmad segera menghampiri Abah, mendekati telinganya untuk membimbingnya, mengucapkan kalimat tauhid. Aisyah membuka matanya. Sayup-sayup terdengar suara riuhnya orang yang sedang mengaji di luar kamarnya. Perlahan dia mengumpulkan kesadarannya, mengingat jika dia pingsan sesaat setelah Abah menghembuskan nafas terakhirnya. Sayang, akhirnya kamu sadar? Ucap Alfian yang rupanya sedari tadi setia menemaninya yang pingsan. Aisyah tidak menjawab, dia hanya langsung mencoba beranjak dari tidurnya. Sayang, istirahatlah, badanmu sangat lemah. Aisyah melihat suaminya, hingga tidak terasa air mata kembali menetes, namun dia segera menyekanya. Aku ingin mengaji di samping Abah. Alfian melihat kesedihan yang teramat dalam dari mata dan suara istrinya. Dia lalu mengangguk sambil mencoba membantunya untuk berdiri. Setelah membantu istrinya untuk wudhu dan memakai cadar, Alfian lalu memapah Aisyah keluar kamar. Dengan tubuh yang lemah dan sempoyongan, Aisyah berjalan di papah Alfian, menghampiri jenazah sang ayah yang telah terbujur kaku di tengah rumah. Aisyah melihat banyak pelayat yang datang dan mendoakan. Begitu juga dengan para santri yang bergantian untuk mengaji. Zainab langsung menghampiri adiknya. Sambil menangis, dia membantu Aisyah untuk duduk di samping Umi. Setelah duduk, Aisyah langsung memeluk Umi yang tampak sudah lebih tegar. Ingat pesan Abah. Beliau ingin kita ikhlas dan mendoakannya. Bisik Umi mencoba menenangkan putrinya. Aisyah langsung menyeka air matanya. Dia lalu melihat jenazah Abah di depannya. Aisyah mengambil Al-Quran lalu mengaji dengan khusyunya, walaupun sesekali dengan air mata yang menetes dengan sendirinya. Pelayat datang silih berganti. Suasana duka amat sangat kental terasa, di mana semua orang bukan hanya keluarga dan sanak saudara, tapi juga seluruh santri dan masyarakat sekitarnya merasa sedih dan sangat kehilangan. Aisyah terus mengaji. Dia berhenti ketika ada ibu mertuanya datang menghampiri. Ibu memeluk Aisyah dengan eratnya. Dia meminta menantu kesayangannya itu untuk sabar dan mengikhlaskan kepergian sang ayah. Sementara itu, Zaidan tidak sengaja berpapasan dengan Anita yang tengah sibuk membawa peralatan medis, juga obat-obatan yang digunakan Abah untuk disimpan kembali di ruang pelayanan kesehatan. Anita yang mencoba menghilangkan kesedihannya dengan melakukan aktivitas, kaget melihat Zaidan di depannya. Langsung menundukkan kepalanya. Biar aku bantu. Tanpa menunggu jawaban, Zaidan langsung mengambil kardus di tangan Anita dengan hati-hati agar mereka tidak bersentuhan. Setelah itu, dia langsung berjalan meninggalkan Anita yang masih berdiri terpaku. Dia akhirnya mengikuti dari belakangnya untuk menyimpan beberapa sisa barang yang masih ada di tangannya. Sesampainya di tujuan, Zaidan menyimpan kardus di atas meja. Dia lantas melihat Anita yang masuk ke ruangan dengan seorang santriwati menemaninya. Terima kasih. Anita juga menyimpan barang di tangannya, dengan tanpa melihat Zaidan di sampingnya. Zaidan mengangguk kecil, lalu akan langsung pergi. Jangan lupa makan dan minum obat lambungnya, ucap Anita tiba-tiba dengan pelan. Zaidan menghentikan langkahnya. Awalnya dia kaget dari mana Anita tahu akan penyakit lambungnya yang sedang kambuh. Namun kemudian dia ingat
jika pasti kakaknya yang memberitahu. Apa obatnya di bawah? Tanya Anita lagi sambil sibuk mengeluarkan beberapa obat dari dalam kardus. Zaidan lantas ingat jika dia memang lupa tidak membawa obatnya. Tidak, aku lupa. Jawabnya sambil terus membelakangi Anita. Anita lantas berjalan menuju tempat persediaan obat, mencari obat lambung untuk Zaidan. Dia kembali ke meja, menyimpan obat itu di atasnya. Ini, minumlah sebelum makan. Zaidan membalikan badannya, langsung mengambil obat di atas meja lalu pergi meninggalkan ruangan itu, sambil tersenyum senang akan perhatian Anita padanya. Zaidan merasa Anita telah menghiburnya di tengah kesedihannya karena kehilangan sosok yang dikaguminya. Aisyah memaksakan diri untuk melihat Abah dikebumikan. Dengan terus dipapah oleh suaminya, dia berjalan menuju tempat pemakaman keluarga yang masih berada di lingkungan pesantren. Semua anak Abah turut mengiringi kepergiannya. Semuanya berusaha untuk tegar dan ikhlas melepas sang ayah. Aisyah melihat bagaimana ayahnya dikebumikan. Dengan badan yang lemah, tidak berdaya dan bertopang pada sang suami, dia berusaha mengikhlaskan. Air mata semua anak Abah kembali berderai ketika Ahmad mengumandangkan azan dengan suara serak menahan tangisnya. Tampak jelas jika anak tertua Abah itu berusaha keras untuk tetap menyelesaikan azan di tengah kesedihan yang teramat dalam. Seiring dengan Ahmad yang naik ke atas, Aisyah jatuh duduk terkulai lemas karena kini dia tahu jika saatnya tanah akan diturunkan. Ahmad menghampiri adiknya. Dia memeluk Aisyah erat, berbisik sambil menangis terisak. Ikhlaskan, Dik. Ahmad dan Aisyah tampak saling menguatkan. Mereka menangis terisak begitu tanah diturunkan. Aisyah baru tersadar setelah pingsan untuk yang kedua kalinya. Yang terakhir dia ingat dia tidak sadarkan diri di pelukan kakaknya. Dik, kamu sudah sadar? Zainab dan Lela memegang tangannya. Mariam, Siti dan Anita yang juga berada di sana terlihat lega melihat Aisyah yang sudah sadar. Anita lalu memeriksa keadaan sahabatnya. Tubuhmu lemah sekali, sepertinya kamu harus diinfus. Aisyah tidak menjawab, dia hanya terdiam tampak tak berdaya. Alfian yang dipanggil oleh Siti langsung memeriksa keadaan istrinya. Dia tampak khawatir melihat kondisi Aisyah yang semakin melemah. Aku akan mengambil infusan, ucap Anita sambil pergi meninggalkan kamar. Umi memegang tangan Aisyah. Dengan sesekali menyeka air matanya, dia membaca Al-Quran yang dipegang di tangan kanannya. Aisyah mendengarkan lantunan ayat yang dibacakan ibunya. Dalam hati dia mengikuti surat Yasin yang sedang dibacanya. Surat yang sama yang juga sedang dibaca oleh para santri yang terdengar riuh di dalam masjid depan rumah mereka. Aisyah memiringkan badannya menghadap sang ibunda, menatap tangan kirinya yang dipasangi jarum infus dan juga dipegang erat ibunya. Dia lalu memejamkan matanya, namun air mata tak berhenti berderai keluar dengan sendirinya hingga membasahi bantal di bawahnya. Aisyah lalu membuka mata mendengar ibunya selesai mengaji. Dia lantas melihat sang ibu menutup wajahnya dengan Al-Quran. Cukup lama hingga ketika dibuka dia melihat wajah Umi yang basah karena air mata. Melihat itu, berderailah lagi air matanya. Dia menarik tangan Umi dan menciumnya lama sambil menangis sesenggukan. Abah tidak akan suka melihatmu seperti ini. Umi mencoba menenangkan. Maaf Umi, tapi Aisyah tidak tahan. Aisyah tidak kuat. Aisyah tetap menangis sesenggukan sambil memegang tangan Umi dengan wajah yang dia benamkan ke atas bantal. Umi mengerti betapa putrinya itu merasa kehilangan sosok sang ayah. Dia tahu persis kedekatan di antara keduanya, jauh melebihi kedekatan dengan anak lainnya. Jadi wajar saja jika Aisyah begitu sangat bersedih. Aisyah bahkan sudah sangat merindukan Abah sekarang, Umi. Suara Aisyah tercekat menahan tangisnya. Nak, Umi mengelus kepala putrinya.
Alfian yang baru datang karena selesai pengajian kaget mendapati istrinya yang menangis terseduh-seduh. Beberapa orang lainnya yang juga baru selesai pengajian datang untuk melihat keadaan Aisyah, mencoba menenangkannya. Orang yang sudah meninggal disiksa karena tangisan orang yang masih hidup. Ahmad mengusap kepala adiknya. Seketika Aisyah langsung menghentikan tangisnya. Menangislah, Dik, tapi secara wajar. Tidak ada salahnya menangisi kepergian seseorang yang kita sayangi. Itu manusiawi, dan itu tidak dilarang dalam agama kita. Yang tidak diperbolehkan adalah menangis berlebihan, hingga meratapi dengan ucapan seakan tidak rela akan ketentuan Allah, hingga menyalahkan takdirnya. Tangisan seperti itulah yang membuat orang yang sudah meninggal mendapat siksaan. Ingat, Dik, air mata itu halal, ucapan yang haram. Ahmad menasehati sang adik. Alfian duduk di samping istrinya, menatap lekat wajah istrinya yang akhirnya bisa terlelap tidur. Setelah susah payah dirinya dan semua orang menenangkannya, memintanya untuk berhenti menangis dan mengikhlaskan kepergian Abah. Dia sesekali mengecek cairan infus yang menetes sedikit kencang. Sengaja dia percepat agar istrinya tetap ternutrisi. Sebab dia tahu persis jika tak setetes minuman atau makanan pun yang masuk ke perutnya sedari tadi. Alfian kembali menatap wajah Aisyah. Wajah yang terlihat sembab dengan mata yang bengkak dan hidung yang memerah. Sebuah bukti jika kepergian Abah begitu amat sangat menggoncang jiwa istrinya, menjadikannya saat ini mungkin saat-saat paling buruk dalam hidupnya. Dia lalu memegang tangan Aisyah perlahan, seolah ingin mengatakan jika dirinya akan selalu ada untuknya. Dia tahu sosok Abah tak akan tergantikan. Kesedihan tidak dapat dihilangkan, namun setidaknya dia ingin mengurangi beban hati istrinya karena kehilangan. Tiba-tiba mata Aisyah terbuka, melihat sang suami yang masih dengan setia duduk di sampingnya, memegang tangannya. "Apa kamu butuh sesuatu?" tanya Alfian lembut. Aisyah menggelengkan kepalanya pelan. Dia hanya menggeser tubuhnya perlahan, lalu menarik tangan suaminya agar tidur di sampingnya. Alfian mengikuti kehendak istrinya, berbaring lalu memeluk erat istrinya. Aisyah menenggelamkan wajahnya di dada sang suami dengan tangan yang melingkar di pinggangnya. "Tidurlah sayang," bisik Alfian pelan. Aisyah tidak menjawab, dia hanya semakin mengeratkan pelukannya. Keesokan harinya, pelayat masih berdatangan. Suasana berkabung masih sangat terasa. Suara riuh orang yang mengaji terdengar membahana di tempat di mana Abah dikebumikan, di belakang masjid yang menjadi areal pemakaman khusus keluarga. Dari kamarnya yang berhadapan langsung dengan masjid, Aisyah duduk termenung di atas tempat tidurnya, melihat bagaimana banyaknya orang yang lalu lalang keluar masuk masjid untuk sekedar menziarahi dan mendoakan abahnya. Aisyah yang termenung tersadarkan oleh suara dering ponselnya. Dia melihat jika suaminya yang menelpon. "Aku baru saja sampai rumah sakit." Alfian yang terpaksa tetap harus bekerja karena ada operasi penting yang harus dilakukannya mengabarkan pada Aisyah jika dirinya telah sampai di rumah sakit. "Setelah operasi, aku akan segera pulang. Jaga dirimu baik-baik. Kumohon, makanlah, walaupun sedikit." Alfian sebenarnya merasa cemas meninggalkan istrinya. "Iya," jawab Aisyah pelan. Mereka menyudahi pembicaraannya. Aisyah kembali menyimpan ponselnya. Dia kembali melihat makin ramainya orang yang berdatangan, baik itu menuju masjid ataupun rumahnya. Di luar kamar, dia mendengar ibu dan kakak-kakaknya sibuk menyambut tamu, baik itu kerabat dekat atau jauh, yang datang untuk mengucapkan belasungkawa. Tiba-tiba pintu terbuka. Aisyah melihat Anita berjalan menghampirinya dengan sebuah mangkuk di tangannya. Anita tampak tersenyum sambil duduk di sampingnya. "Umi sedang sibuk menerima tamu, tapi beliau masih menyempatkan untuk membuatkan bubur untukmu, lalu memintaku untuk menyuapimu. Jadi makanlah, jangan buat Umi sedih,
karena kamu tidak memakan bubur buatannya. Anita melihat Aisyah dengan penuh harap. Aisyah mengangguk sambil tersenyum. Anita lalu menyuapi Aisyah. Aisyah memaksakan diri untuk menghabiskan makanannya. Dia tahu semua orang mencemaskan keadaannya, terutama sang ibu yang sebenarnya rasa kehilangannya lebih besar dari dirinya. Namun dia tahu jika Umi berusaha untuk tetap tegar demi anak-anaknya. Aku sudah merasa lebih baik. Bisa kamu buka infusan ini? Pinta Aisyah setelah menghabiskan makanannya. Anita tidak langsung menjawab. Dia tampak bingung. Sebaiknya tanyakan dulu pada suamimu. Teleponlah dulu dia. Setelah dia mengizinkan, aku akan membukanya. Anita akan membuka infusan Aisyah setelah Alfian mengizinkannya. Dengan hati-hati dia membukanya agar Aisyah tak merasa kesakitan. Kenapa kamu kesini? Tanya Aisyah tiba-tiba. Bukannya hari ini kamu dan Zaidan akan bertemu untuk nazar? Nazar adalah tahapan ta'aruf di mana seorang laki-laki boleh melihat wajah wanita yang akan dilamarnya, dilakukan sebelum khitbah. Kami memundurkan waktunya. Kenapa? Anita tersenyum. Dia langsung melihat Aisyah. Jika kamu pikir hanya anak-anaknya Abah saja yang merasa sedih dan kehilangan karena kepergiannya, kamu salah. Ada banyak orang yang merasakan hal yang sama, termasuk itu aku. Aisyah terdiam. Walaupun singkat, aku merasa beruntung pernah tinggal di sini dan belajar banyak dari kedua orang tuamu, merasakan kasih sayang mereka dan mengajarkanku banyak hal. Anita menunjukkan raut wajah sedihnya. Aisyah langsung memegang tangannya. Iya, aku mengerti. Aisyah mencoba tersenyum. Aisyah memeluk Umi sehabis mereka melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Di sisi lainnya ada Maryam yang juga memeluk Umi dengan eratnya. Umi mengusap kedua kepala putrinya yang sama-sama bertengger di pundaknya. Umi, seberapapun kita tahu bahwa waktu itu memang akan tiba, tapi kita tetap sangat berduka ketika kematian itu datang, ucap Aisyah sambil memejamkan matanya. Seberapapun kita berduka, nak, ingatlah jika kita juga akan merasakannya. Jadi jadikan kematian seseorang juga peringatan untuk kita, bahwa cepat atau lambat kita juga akan menyusulnya. Tiba-tiba Lela datang menghampiri Umi dan memberitahu jika ada mantan suami Siti datang bersama seluruh keluarga besarnya. Umi segera bangun dan membuka mukena. Setelah itu beliau segera pergi menemui Yusuf dan keluarganya. Umi yang didampingi oleh Ahmad dan Ali menerima kedatangan mereka dengan hangat. Tak lupa Umi juga memohon maaf atas nama almarhum suaminya jika terdapat kesalahan yang disengaja atau tidak. Yusuf yang ternyata sudah menikah lagi membawa serta kedua istrinya. Dia menanyakan Siti dan ingin bertemu dengannya untuk mengucapkan belasungkawa secara langsung. Siti datang setelah dipanggil bersama Aisyah dan Lela yang mengikuti di belakangnya. Melihat Aisyah, Yusuf seolah ingin menyombongkan dirinya yang sudah menikah lagi. Dia lalu memperkenalkan istri barunya dengan bangga. Siti dan Aisyah sebenarnya tidak peduli, namun mereka tetap bersikap ramah mengingat niat baik mereka yang datang untuk bertaksiah. Dek, Mas dan keluarga kesini selain untuk melayat, juga dengan membawa niat baik, ingin mengajak Dek Siti untuk rujuk. Atau lebih tepatnya, kami kesini juga untuk melamar. Mas ingin kita menikah lagi. Yusuf terlihat sangat yakin. Siti dan seluruh keluarganya tampak kaget, terutama Aisyah. Mas memang sudah menikah lagi, tapi Mas berjanji akan perlakukan secara adil ketiga istri Mas. Kedua istri Mas juga sudah setuju. Mereka sudah ikhlas Mas menikah lagi. Yusuf menunjuk kedua istrinya. Siti langsung melihat keduanya yang tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Aisyah terlihat sangat geram. Semua orang melihat Siti untuk menunggu jawaban. Maaf Mas, Siti tidak mau, jawab Siti yakin.
Loh, kenapa? Kenapa tidak mau? Daripada hidup menjanda seperti ini, apa tidak malu dengan omongan orang-orang? Ibu Yusuf bersuara, terlihat kesal karena Siti terus menolak kembali pada anaknya. Apa salahnya menjanda? Tanya Aisyah tiba-tiba. Saya beritahu, hanya dengan menyandang status janda, tidak mengurangi nilai dan kualitas yang dimiliki seorang perempuan. Dengan menyandang status janda, tidak serta-merta menjadi warga kelas 2 yang dipandang sebelah mata. Tidak semua janda identik dengan wanita penggoda yang haus kasih sayang. Banyak di antara mereka yang berjuang menjaga kehormatan. Ubah cara pikir kalian. Jangan merendahkan janda karena menjadi janda bukanlah cita-cita mereka. Berpikirlah positif pada mereka. Karena bukan tidak mungkin, besok atau kapanpun giliran itu tiba pada Anda. Siapa yang tahu jika Allah berkehendak? Aisyah mengangkat pundaknya. Semua orang terdiam. Oh iya, kedua kakakku janda dan aku bangga. Mereka terlalu istimewa dan berharga daripada dijadikan istri hanya untuk koleksi. Ucap Aisyah sambil melihat kedua istri Yusuf. Dan dijadikan istri tapi cari mati. Yusuf dan keluarganya yang kesal pergi dengan bersungut-sungut, terutama sang ibu yang nampak tidak terima dengan perkataan Aisyah. Kenapa masih jual mahal? Padahal kami hanya merasa kasihan saja melihat menjanda seperti itu. Ucapnya sambil pergi. Aisyah langsung akan menjawab lagi perkataannya, namun Ahmad segera melarangnya. Kakaknya itu meminta Aisyah untuk jangan mengatakan apapun lagi. Sepeninggal mereka, semua orang yang masih dalam keadaan berduka itu melihat Siti yang nampak menangis sedih. Mereka benar-benar keterlaluan. Dalam keadaan berduka seperti ini, mereka malah membicarakan soal pernikahan dan menghina status jandaku. Umi menghampiri Siti. Dengan tanpa banyak bicara, dia langsung memeluknya. Diikuti oleh Lela yang juga memeluk keduanya. Aisyah yang sangat kesal bercampur sedih hanya menahan tangisnya. Melihat kakak dan ibunya menangis. Dia berdiri terpaku, sama halnya dengan Ahmad dan Ali yang terdiam sedih sambil menundukkan kepalanya. Sore hari, Umi kebingungan mencari-cari Aisyah. Dia menanyai satu persatu semua orang yang ada di rumah, namun mereka juga tidak tahu di mana Aisyah berada. Hingga membuat orang kini menjadi khawatir dibuatnya. Di tengah kepanikan mereka, Alfian yang baru datang kaget mengetahui jika istrinya tidak ada di rumah. Tidak biasanya dia seperti ini, ucap Umi dengan risau. Lela yang salah tahu kemungkinan di mana Aisyah berada, langsung berjalan menuju halaman belakang masjid. Di pusara Abah dia mencoba mencari Aisyah di sana. Di balik kain penghalang yang memisahkan antara peziarah laki-laki dan perempuan, Lela mencoba mencari keberadaan Aisyah di antara kerumunan santriwati yang sedang mengaji. Dia sedikit kebingungan hingga akhirnya benar saja Aisyah berada di antara mereka, duduk di pojokan sambil memegang Al-Quran di tangannya. Dia tampak mengaji dengan khusyunya. Lela segera menghampiri adiknya. Sejenak tertegun melihat adiknya yang mengaji dengan air mata yang sesekali menetes, membasahi Al-Quran yang dipegangnya. Aisyah, ternyata kamu di sini. Umi mencarimu. Lela berjongkok mendekati Aisyah. Aisyah berhenti mengaji sambil menyeka air matanya. Dia lalu menutup wajahnya dengan Al-Quran cukup lama. Lela memegang pundak adiknya. Suamimu juga sudah pulang. Mendengar itu Aisyah langsung menutup Al-Quran. Dia akan langsung berdiri namun tertahan karena kepalanya yang tiba-tiba pusing. Aisyah meringis memegangi kepalanya sambil memejamkan mata. Mengetahui jika kondisi kesehatan adiknya belum pulih benar, Lela akhirnya meminta seorang santriwati untuk memanggil Alfian. Aisyah melarangnya sambil mencoba memaksakan diri untuk berdiri. Namun upayanya itu malah membuatnya ambruk, tak sadarkan diri. Lagi-lagi Aisyah pingsan untuk yang kesekian kali.
Aisyah yang baru saja sadar mendapati dirinya sudah berada di dalam kamarnya. Tampak beberapa orang mengerumuninya. Termasuk itu Alfian yang terlihat khawatir, tengah sibuk memasangkan kembali infus di tangannya. Sepertinya dia hamil. Ucap Anita tiba-tiba membuat semua mata langsung tertuju padanya. Termasuk itu Aisyah, yang langsung teringat jika dirinya memang telah terlambat datang bulan. Apa? Tanya Alfian tidak percaya. Ini hanya dugaanku. Selain karena bersedih, kehamilan membuatnya menjadi lemah seperti ini. Ucapnya sambil menghampiri Aisyah. Aisyah, kamu sudah terlambat datang bulan kan? Tanya Anita yang sebenarnya tahu persis jadwal menstruasi Aisyah. Karena sahabatnya itu sering berkonsultasi mengenai masa suburnya. Aisyah terdiam sejenak lalu mengangguk pelan. Anita tersenyum sambil melihat semua orang. Dugaanku semoga saja benar. Alfian tampak tersenyum senang. Begitu juga dengan semua orang. Umi menghampiri Aisyah. Semoga itu benar, nak. Kamu sedang hamil. Anita lalu mengatakan jika dirinya harus memastikan dugaannya benar atau salah dengan salah satu cara, yaitu menggunakan alat tes kehamilan. Jika memang benar hamil, dengan keadaannya seperti ini, sangat berbahaya untuk kandungannya. Dia harus dirawat secara intensif di rumah sakit, karena kondisinya yang sangat lemah dan sedikit tertekan. Beberapa saat kemudian, semua orang berbahagia setelah Anita memastikan jika Aisyah memang setengah hamil, setelah dilakukan tes kehamilan dengan menggunakan tes pack. Umi yang sangat senang memeluk dan menciumi putrinya. Di tengah kesedihannya, Aisyah telah memberikannya kebahagiaan dengan kabar kehamilannya. Aisyah sebenarnya juga merasa bahagia, namun kehamilannya justru semakin mengingatkannya pada Abah. Dia ingat persis bagaimana ayahnya itu sudah sangat menginginkan cucu darinya. Hal itu lantas membuatnya kembali bersedih. Sementara Alfian yang sebenarnya sangat bahagia mendengar kabar kehamilan istrinya, namun juga dibuat sangat khawatir dengan keadaan Aisyah yang menurutnya semakin lemah. Akhirnya atas anjuran Anita, dia membawa istrinya ke rumah sakit. Aku sangat mengerti dan memahami kesedihanmu. Aku hanya berharap jika kehadiran anak kita ini menjadi kabar bahagia yang akan sedikit mengurangi kesedihanmu, membuatmu kembali bersemangat menjalani hidup, bersemangat untuk segera pulih dan sehat demi tumbuh kembang anak kita di dalam sini. Alfian memegang perut istrinya. Aisyah melihat suaminya. Terkadang Allah membuat langit mendung untuk memperlihatkan pelangi di kemudian hari. Sama seperti Allah yang membuat hambanya diuji sesuatu untuk memperlihatkan sesuatu yang indah di kemudian hari. Anak ini hadir di tengah kesedihanku. Dia menjadi pelipur laraku, sumber kebahagiaanku saat ini. Tentu saja aku akan menjaganya dengan baik, karena kita sudah sangat menunggu kehadirannya. Aku sudah mengikhlaskan kepergian Abah. Aku sadar yang sudah pergi tetap akan pergi dan tidak akan kembali. Jika saatnya berpisah, maka akan terpisah. Aku tidak akan menggenggamnya dengan erat lagi, karena yang membuat berat adalah hati yang lekat dan rasa memiliki. Padahal semuanya hanya titipan dan akan kembali. Alfian senang mendengar perkataan Aisyah, apalagi ketika istrinya itu menunjukkan semangatnya untuk cepat pulih, hingga dia hanya perlu dirawat sehari saja di rumah sakit. Beberapa hari kemudian, setelah 7 hari kepergian Abah, Aisyah yang kesehatannya sudah jauh lebih baik harus kembali ke kota. Walaupun dengan berat hati harus meninggalkan sang ibu, namun dia tidak bisa berlama-lama untuk tetap tinggal di sana. Kewajibannya sebagai seorang istri harus kembali dia jalankan. Hati-hati, nak. Jaga dirimu dan kandunganmu baik-baik. Umi memeluk putrinya saat Aisyah berpamitan. Aisyah melihat semua kakak-kakaknya yang ikut mengantarkan kepergiannya. Dia lalu menitipkan Umi pada mereka semua. Sesuai wasiat Abah,
Jangan biarkan Umi kita kesepian hingga membuatnya merasa sedih. Kehamilan istrinya membuat Alfian mengurangi sedikit pekerjaannya di rumah sakit. Terlebih, Aisyah seperti wanita yang hamil muda pada umumnya, mengalami mual dan muntah, hingga membuatnya tidak berselera untuk makan. Alfian sebisa mungkin membuat Aisyah memakan sesuatu agar kondisi badannya tetap ternutrisi. Walaupun sulit untuk makan nasi, Alfian bersyukur karena Aisyah masih mau meminum susu dan buah-buahan. Setelah sholat berjamaah Aisyah, seperti biasa keduanya duduk di depan televisi. Aisyah yang seringkali merasa pusing akan segera lebih baik jika suaminya memijit keningnya perlahan. Alfian memijit kening istrinya yang tidur di pangkuannya dengan penuh cinta. Aku tidak percaya jika sebentar lagi kita akan segera menjadi orang tua, ucapnya dengan senang. Aku bersyukur akhirnya Allah mengabulkan keinginan kita untuk memiliki anak. Aisyah tersenyum. Kita memang harus banyak bersyukur karena Allah menguji hambanya dengan 3 cara. Memberi dengan segera apa yang kita inginkan untuk menguji rasa syukur kita. Menunda mengabulkan keinginan kita untuk menguji kesabaran kita. Tidak memberikan apa yang kita inginkan untuk menguji kadar keimanan kita. Jaga kandunganmu baik-baik. Jangan lupa diminum semua vitamin yang aku berikan ya, ucap Anita sambil memeluk Aisyah. Ingat, jangan banyak pikiran, apalagi stres. Jangan terlalu capek dan harus banyak beristirahat. Diminum juga obat anti mualnya, dan jangan lupa minum susu hamil. Anita memberikan banyak petuah pada Aisyah ketika sahabatnya itu datang ke kliniknya untuk memeriksa kandungannya. Aisyah mengangguk sambil menatap wajah Anita lekat. Dia melihat jika dari tadi Anita terlihat berbeda. Wajahnya sedikit muram dan tidak ceria seperti biasanya. Ada apa? Tanya Aisyah tidak bisa menahan rasa penasarannya. Tidak ada. Anita tersenyum walaupun nampak dipaksakan. Aisyah semakin merasa jika Anita memang menyembunyikan sesuatu darinya. Alfian yang baru mengambil obat menghampiri keduanya. Aisyah mengajak suaminya untuk berbicara berdua. Sayang, boleh aku main dulu di sini sebentar? Aku akan meminta Anita untuk mengantarkan aku pulang nanti. Tentu saja, kamu juga pasti bosan di rumah terus. Alfian mengizinkan. Baiklah, kalau begitu aku akan langsung ke rumah sakit sekarang. Alfian mengecup kening istrinya. Hati-hati nanti pulangnya ya, ucapnya lagi. Aisyah mengangguk. Ada seorang wanita yang mendatangiku 3 hari yang lalu, ucap Anita dengan sedih. Siapa? Tanya Aisyah penasaran. Anita menghela nafas panjang. Dia mengaku jika dirinya wanita yang pernah diajak Zaidan ta'aruf. Aisyah mengerutkan keningnya. Apa yang dia katakan padamu? Dia mengatakan jika dia kecewa karena Zaidan tidak menikahinya. Sudah aku katakan jika proses ta'aruf tidak selalu berakhir dengan pernikahan. Jika Zaidan tidak melanjutkan proses itu, berarti ada sesuatu yang membuatnya tidak cocok dengan wanita itu. Iya, aku tahu itu, jawab Anita. Lalu, aku bingung. Apa yang membuatmu bingung? Wanita itu, aku melihat jika wanita itu mencintai Zaidan, masih berharap untuk dinikahi olehnya. Tapi Zaidan tidak menginginkannya. Dia sudah memilihmu. Anita terdiam. Jadi ini alasan kalian belum melakukan nazar? Anita mengangguk pelan. Aku memundurkan waktunya.